Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami rindu kami boleh mendengar akan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan tuntunan daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang hari ini menjadi bacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali perkataan kita di dalam keseharian kita itu ada kata-kata yang sia-sia. Artinya sebenarnya kita nggak perlu sih berkata demikian, karena perkataan itu sebenarnya tidak mengandung isi ataupun makna. Walaupun terkadang ada orang-orang tertentu menggunakan perkataan itu dengan maksud tertentu. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan, dikatakan hendaklah ya, atau biarlah, bagaimana perkataan kita itu selalu penuh kasih. Artinya perkataan kita yang kita ucapkan itu boleh menjadi berkat ya, selalu menyenangkan dan sesuatu yang menarik. Bagaimana perkataan kita itu perkataan yang sopan, masuk akal, sehingga ketika orang mendengarnya, percakapan kita itu memberikan dampak buat orang yang mendengarkannya. Karena seringkali ya perkataan kita itu tidak menjadi berkat ya, bukannya membangun begitu ya, tapi seringkali malah justru menjatuhkan ya, terlepas dari segala motivasi atau cara orang tertentu di dalam menyampaikannya. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara ya, hendaklah perkataanmu itu penuh kasih. Penuh kasih itu ya ada sopan santun di dalamnya, ada muatan yang terkandung di dalamnya, sehingga perkataan kita itu tidak menjadi perkataan yang sia-sia. Sesuatu yang kita katakan itu boleh menjadi berkat, sehingga orang yang mendengarnya itu merasa diberkati gitu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini saya pikir ini menjadi satu pilihan yang sangat baik ya, di dalam kita membangun komunikasi, dalam kita membangun relasi ya, baik dengan pasangan ya, misalnya perkataan kita bagaimana dengan pasangan, hal-hal yang positif tentunya ya. Ini tentunya bisa memberi semangat, bisa memberikan dorongan ya. Misalnya kata shalom ketika ketemu ya, itu kan artinya salam damai sejahtera. Bagaimana kita memberikan salam yang bermuatan tentang apa? Damai sejahtera. Kita rindu orang yang berjumpa dengan kita, mereka mengalami damai sejahtera ya. Kemudian orang menjawab Alaikum salam misalnya ya, ya damai sejahtera juga bagimu. Itu menjadi satu bagian yang kita bisa nikmati. Makanya kalau di gereja-gereja selalu dibuka dengan kata shalom. Artinya apa? Salam damai sejahtera. Artinya kita rindu orang yang mendengarkan ya, itu juga mengalami damai sejahtera. Misalnya ketika seseorang mengalami pergumulan dalam hidupnya, bagaimana kita berkata-kata? Apakah kita menjatuhkan mereka? Lah, kamu memang gitu kok. Atau ya memang ini sesuatu yang tidak mudah, tapi kita percaya kamu bisa menjalaninya. Saudara, ada rasa empati di dalamnya ya. Jadi penuh kasih itu ya ada empati. Kita bisa merasakan, kita bisa memahami orang yang menyampaikan pesan itu ya, ataupun kita yang menerima pesan itu. Jadi saudara, kita diingatkan perkataan kita itu penuh kasih, jangan hambar. Artinya jangan sampai perkataan kita itu tidak menjadi berkat. Nah, memang berbicara tentang hambar biasanya dikaitkan dengan
garam ya. Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam. Jadi kalau di dalam zaman dulu ya, memang ada garam itu bisa hilang asinnya ya, bisa menjadi hambar begitu. Karena ya itu tadi sudah tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Nah, ketika perkataan kita hambar, apa yang harus kita lakukan? Bumbui garam. Bumbui dengan sesuatu yang bisa dirasakan, bisa diecap oleh orang di sekitar kita. Nah, bagaimana kita perkataan kita hari ini ya terhadap pasangan, terhadap anggota keluarga ya, apakah itu anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, lebih banyak perkataan yang membangun, menjadi berkat begitu, atau lebih perkataan yang sebenarnya sia-sia ya, sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibicarakan, sesuatu yang nggak perlu disampaikan, yang ada di dalam percakapan kita. Nah, di dalam kehidupan pekerjaan, relasi ya, itu juga akan memberi pengaruh ya. Misalnya ini hari pertama kerja, hal-hal optimis, semangat apa yang kita bisa sampaikan, yang bisa memberi semangat kepada orang lain ya. Biasanya kalau kita itu kan sebelum ada kegiatan ada briefing ya. Nah, pada saat briefing biasanya leader itu dia akan memberikan arahan-arahan, kata-kata motivasi, kata-kata yang memberi semangat, yang membangkitkan sehingga rekan kerja bisa punya antusiasme ya, menjadi orang yang antusias, sehingga di dalam menjalani hari-hari ini kita penuh dengan semangat. Nah, saya juga rindu Bapak Ibu Saudara kita juga demikian ya. Bagaimana perkataan kita senantiasa penuh kasih ya, menjadi berkat, orang-orang sekitar kita diberkati, kemudian ucapan kita juga menyenangkan, menarik, membuat orang juga menerima kebenaran itu yang masuk akal tentunya ya. Dan tentunya ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sebab dengan demikian saudara akan dapat memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang. Jadi kalau perkataan kita itu penuh kasih begitu ya, perkataan kita itu bisa memberikan jawaban buat orang di sekitar kita. Ya artinya orang waktu mendengar tuh, oh iya nih, ini sesuai banget nih. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, perkataan kita tentunya ya menjadi berkat, bukan menjatuhkan, melemahkan, merendahkan. Apalagi ya misalnya kasus bullying ya, itu kan ya kadang melalui perkataan juga ya, selain daripada sikap tetapi juga dari perkataan, bagaimana perkataan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan ya, kira-kira perkataan apa yang boleh menjadi berkat buat kita, khususnya baik untuk diri kita sendiri ya, kita memotivasi diri kita, maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal-hal positif apa yang kita bisa puji. Ya, saya teringat ya, kalau ingat zaman dulu ada satu teman saya itu, kalau ketemu orang begitu ya, dia selalu melihat sesuatu yang bisa dipuji. Apa saja ya, dia berusaha untuk memuji. Apakah gaya pakaiannya ya, model yang sedang dia kenakan misalnya, atau bahkan kalau misalnya dia masak begitu, dia selalu memuji masakannya, rasanya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya ya. Jadi dia tiap hari menggunakan perkataannya itu memberikan motivasi, penghargaan, penerimaan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, bagaimana kita hari ini misalnya dengan pasangan kita ya, apakah kita juga sudah memberikan apresiasi ya, dalam hal memasaknya, dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya ya, teman-teman rekan kerja kita, orang-orang di sekitar kita, sudahkah kita memberikan nilai-nilai yang positif ya, sehingga hal itu bisa memberi jawab di segala situasi dan kondisi ya, sehingga apa yang kita katakan itu juga boleh menjadi berkat. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan hal-hal positif apa nih yang kita bisa perkatakan sehingga boleh menjadi berkat, penuh kasih, sopan santun, masuk di akal ya, dan itu boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari ini. Kami rindu hari ini kami menggunakan perkataan kami dengan penuh kasih ya. Boleh jadi berkat, apa yang kami katakan
nama Tuhan dimuliakan, memberi semangat buat orang-orang di sekitar kami, dan tentunya ini boleh menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan di dalam mengendalikan setiap perkataan kami, sehingga apa yang kami katakan menjadi berkat dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.